Baiklah, di video ini kita akan melanjutkan cara mengentri data dokumen transaksi PT Semesta Raya untuk dokumen 21 sampai dengan dokumen 30. Ya. Untuk dokumen 21 ada nota kredit dengan kop perusahaan lain. Berarti ini adalah transaksi retur pembelian. Untuk mengentri transaksi retur pembelian, caranya kita klik modul purchase, kemudian kita klik enter purchase. Untuk suppliernya kita pilih sesuai dengan dokumen transaksi, yakni PT Bagaskara. Kemudian di kolom purchase kita isikan nomor nota kreditnya atau nomor bukti transaksi. Kemudian di kolom date kita isikan tanggal transaksi. Kemudian di tabel bagian bawah kita isikan data persediaan yang diretur. Untuk persediaan yang pertama ada 1 unit LP02. Di kolom bill kita ketikkan kuantitas persediaan. Nah, karena ini adalah transaksi retur pembelian, maka untuk kuantitasnya kita awali dengan tanda minus. Minus 1, tekan tombol tab, 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 kita pilih LP02, tab, kemudian di kolom press akan muncul harga beli per unitnya. Tekan enter, kita isikan untuk persediaan yang berikutnya. 1 unit LP03. Jangan lupa di kolom bill kita isi kuantitas dengan diawali tanda minus. Minus 1, tab, 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 kita pilih LP03, kemudian tab, di kolom press akan muncul harga beli per unitnya. Kemudian tekan enter. Kita lihat jurnal sementara, Ctrl R. Kita cek nominalnya untuk total retur pembelian dan pajak atau VAT in. Jika sudah benar, kita klik OK. Kemudian kita klik record. Berikutnya untuk transaksi retur, pastikan kita klik menu register. Kita klik di bagian tab return and debit. Kemudian di tabel bawah akan muncul data retur pembelian yang barusan kita entrikan atau barusan kita record. Kemudian kita ke bagian bawah, kita klik menu apply to purchase karena yang diretur adalah pembelian kredit. Nah, pada tampilan ini kolom ID kita isikan nomor nota kreditnya. Kemudian kolom date kita isikan tanggal nota kredit. Berikutnya di tabel yang ada yang perlu kita isi adalah di kolom amount applied. Caranya kita klik pada baris yang sejajar dengan data pembelian kredit yang sedang diretur. Kita cek di bukti transaksi, ini adalah nota kredit atas faktur FPS 1612. Kita cari datanya di tabel FPS 1612 ada di baris pertama. Maka di kolom amount applied kita klik pada baris pertama, sehingga di kolom amount applied pada baris pertama tersebut akan muncul nominal dari retur pembeliannya. Kemudian kita tekan enter, pastikan out of balance-nya adalah 0. Kemudian kita klik record. Ya, dokumen 21 sudah selesai. Kita lanjutkan untuk dokumen 22. Ada bukti kas keluar atas transaksi
pelunasan utang. Untuk transaksi ini cara mengentrikannya, kita klik modul purchase, kemudian kita klik pay bills. Pay from account kita pilih cash in bank, kemudian suppliernya kita pilih sesuai dengan data dokumen transaksi, yakni PT Angkasa. Kemudian check number kita isikan dengan nomor bukti transaksi. Kolom date kita isikan dengan tanggal transaksi. Kemudian kolom amount kita isikan nominal dari kas yang dibayarkan. Enter. Kemudian di tabel data yang di bawah, yang perlu kita isi adalah di kolom amount applied. Cara mengisinya, kita klik pada baris yang sejajar dengan data pembelian yang sedang kita lunasi. Kita cek di bukti transaksinya. Ini adalah pelunasan untuk transaksi tanggal 18 November 2018. Kita cek di tabelnya. Transaksi tanggal 18 November 2018 ada di baris pertama. Maka di kolom amount applied kita klik pada baris pertama. Dengan demikian di kolom amount applied baris pertama akan muncul nominal kas yang dibayarkan untuk pelunasan utang tersebut. Kita tekan enter. Kemudian pastikan out of balance-nya adalah 0. Kita lihat jurnal sementara. Ctrl R. Untuk pelunasan utang, jurnalnya adalah debit account payable dan kredit cash in bank. Kita klik OK. Kemudian kita klik record. Ya, kita lanjutkan dokumen 23. Dokumen 23 ada bukti kas masuk atas transaksi pelunasan piutang. Cara mengentrikannya, kita klik modul sales, kemudian kita klik receive payments. Deposit account kita pilih cash in bank, kemudian kolom customer kita pilih nama customer sesuai dokumen transaksi, yakni CV Dahlia. Kemudian di kolom amount receive kita ketikkan nominal kas yang diterima. Kemudian di kolom ID kita ketikkan nomor bukti transaksi. Di kolom date kita isikan data tanggal transaksi. Kemudian di tabel bagian bawah yang perlu kita isi adalah di kolom amount applied. Caranya kita klik pada baris yang sejajar dengan data penjualan yang sedang kita atau yang sedang dilunasi. Kita cek di bukti transaksinya. Ini adalah bukti kas masuk untuk pelunasan penjualan FGS 1811 tanggal 18 November 2018. Kita cari datanya di tabel. FGS 1811 tanggal 18 November 2018. Datanya ada di baris pertama. Sehingga di kolom amount applied kita klik pada baris pertama. Nah, kemudian akan muncul nominal kas yang diterima pada kolom amount applied baris pertama. Kita tekan enter. Pastikan out of balance-nya adalah 0. Kita lihat jurnal sementara, Ctrl R. Ya, untuk pelunasan piutang, debitnya cash in bank, kreditnya adalah account receivable. Kita klik OK, kemudian kita klik record. Kita lanjutkan untuk dokumen 24.
Untuk dokumen 24 ada nota kontan dengan kop PT Semesta Raya, berarti ini adalah transaksi penjualan tunai. Untuk transaksi penjualan tunai, cara mengentrikannya kita klik modul sales, kemudian enter sales. Untuk kolom customer kita pilih penjualan tunai, karena belum ada kita langsung klik new saja. Kemudian namanya kita ketikkan penjualan tunai. Kemudian kita klik OK. Kembali lagi ke kolom customer, kita pilih penjualan tunai. Kemudian untuk terminnya bisa kita ganti COD, kita klik OK. Kemudian kolom invoice kita isikan nomor bukti transaksi, NK 1201. Kemudian kolom date kita isi data tanggal transaksi, kemudian di tabel kita isikan persediaan yang kita jual. Untuk persediaan yang pertama ada 1 unit LP01. Kolom ship kita ketikkan kuantitas persediaannya 1. Tekan tombol tab, tab, tab. Kemudian kita pilih LP01. Tab. Di kolom price kita ketikkan harga jual per unitnya. Tekan enter. Kita lanjutkan untuk data persediaan yang dijual yang kedua. 2 unit LP02, kolom ship kita ketikkan angka 2, tab tab tab, kita pilih LP02, tab, kolom price kita isikan harga jual per unit, enter. Kemudian karena ini adalah penjualan tunai, ada satu kolom yang perlu kita isi, yaitu kolom paid today, dibayar hari ini. Di kolom ini kita ketikkan nominal total yang dibayar sesuai data dokumen transaksi. Enter. Pastikan balance due-nya berubah menjadi 0. Kita lihat jurnal sementara, Ctrl R. Ya, jurnalnya seperti ini, ada data penjualan, kemudian ada data pembayarannya. Jika sudah, kita klik OK, kemudian kita klik record. Ya, kita lanjutkan dokumen berikutnya. Dokumen 25. Ada faktur penjualan dengan kop PT Semesta Raya, berarti ini adalah transaksi penjualan kredit. Cara mengentrikannya, kita klik modul sales, kemudian enter sales. Kolom customer kita pilih nama customer sesuai dokumen transaksi, PT Orange. Kemudian di kolom invoice kita isikan data nomor faktur, kemudian di kolom date kita isikan tanggal faktur, kemudian di tabel kita isikan data persediaan yang dijual. Untuk persediaan pertama ada 11 unit LP01. Kolom ship kita ketikkan kuantitasnya 11. Tab tab tab, kita pilih LP01. Tab, kolom price kita isikan harga jual per unit, enter. Kita lanjutkan untuk data persediaan kedua, 9 unit LP02. Kolom ship kita ketikkan 9, tab tab tab, pilih LP02, tab, kolom price kita isi harga jual per unit, enter. Kita lanjutkan untuk persediaan yang ketiga, 7 unit LP03. Kolom ship kita ketikkan angka 7,
tab, kita pilih LP03, tab, kolom price, kita isikan harga jual per unit. Enter. Jika sudah, kita lihat jurnal sementara, Ctrl R, dicek totalnya untuk penjualan dan fade out atau PPN. Jika sudah sesuai, kita klik OK, kemudian klik record. Kita lanjutkan untuk dokumen 26. Dokumen 26 ada bukti kas keluar untuk pembayaran angsuran utang bank. Nah, cara mengentrikannya, kita klik modul banking, kemudian kita klik spend money. Pay from account, kita pilih cash in bank. Kemudian check number, kita isikan data nomor bukti transaksi. Kolom date, kita isikan dengan data tanggal transaksi. Kemudian kolom amount, kita isikan dengan nominal kas yang dibayarkan. Kemudian kolom memo, kita isikan dengan keterangan singkat transaksi. Kemudian di tabelnya kolom account, kita pilih akun yang bersangkutan. Untuk pelunasan utang bank berarti akunnya adalah Bank Jateng Loan. Di kolom amount, kita ketikkan nominal untuk utang bank yang dilunasi. Kemudian kita pilih akun yang kedua, ada bunga bank. Akunnya adalah interest expense. Di kolom amount diisikan nominal untuk bunga banknya. Jika sudah, tekan enter, pastikan kolom out of balance-nya adalah 0. Kita lihat jurnal sementara, Ctrl R. Jurnalnya seperti ini, debit Bank Jateng Loan sama interest expense, kemudian kreditnya adalah cash in bank. Kita klik OK, kemudian klik record. Kita lanjutkan dokumen 27. Dokumen 27 ada faktur penjualan dengan kop perusahaan lain. Berarti ini adalah transaksi pembelian secara kredit. Untuk mengentrikannya, kita klik modul purchase, kemudian enter purchase. Suppliernya kita pilih sesuai dokumen transaksi, PT Semeru. Kemudian kolom purchase, kita isi data nomor faktur. Kemudian kolom date, kita isi tanggal fakturnya. Kemudian di tabel kita isikan data persediaan yang dibeli. Untuk persediaan pertama ada 9 unit LP01. Kolom bill kita ketikkan kuantitasnya 9. Tab, kita pilih LP01. Tab, di kolom price akan muncul harga beli per unit. Kita tekan enter, kemudian kita lanjutkan untuk data persediaan berikutnya. 11 unit LP02. Kolom bill kita ketikkan kuantitas 11. Tab, pilih LP02. Kemudian tab, kolom price akan muncul harga beli per unit. Kita tekan enter, kemudian kita lanjutkan untuk data persediaan yang ketiga. 9 unit LP03.
kolom bill kita ketikkan kuantitas 9, tab, kita pilih LP03, tab, di kolom price pastikan harga beli per unitnya sudah benar, kemudian tekan enter. Kita lihat jurnal sementara, Ctrl R, dicek totalnya. Utangnya ada total utang dari pembeliannya adalah 433576, kemudian ada pajaknya 43357600. Kita klik OK, kemudian klik record. Kita lanjutkan dokumen 28. Dokumen 28 ada bukti kas masuk atas transaksi penjualan 1 unit mobil. Untuk mengentrikannya kita klik modul banking, kemudian kita klik receive money. Kolom deposit to account kita pilih akunnya cash in bank. Kemudian di kolom amount received kita ketikkan nominal kas yang diterima. Berikutnya di kolom ID kita ketikkan data nomor bukti transaksi. Berikutnya di kolom date kita isikan data tanggal transaksi. Berikutnya di kolom memo kita ketikkan keterangan singkat transaksi. Berikutnya di tabel kita pilih akun-akun yang terkait dengan penjualan kendaraan. Yang pertama adalah harga perolehan kendaraannya. Berarti kita pilih akunnya adalah vehicle. Kemudian di kolom amount kita ketikkan harga perolehan mobil. Berikutnya mobil dijual dengan harga 150 juta. Ini adalah data kas, sudah kita isikan di kolom amount receive. Berikutnya ada akumulasi penyusutan. Kita pilih akunnya akumulasi penyusutan kendaraan. Ini nominalnya kita ketikkan. Jangan lupa untuk akumulasi ini kita ketikkan dengan diawali tanda minus. Berikutnya, jika di kolom out of balance masih ada selisih, berarti selisih ini merupakan laba atau rugi dari penjualan kendaraan. Kita pilih akunnya gain or loss on sales of fixed asset. Akan muncul secara otomatis nominalnya di kolom amount, kita tekan enter. Kemudian kita lihat jurnal sementara, Ctrl R. Ya, untuk transaksi penjualan 1 unit modul, jurnalnya debit cash in bank, kemudian akumulasi penyusutan dan rugi penjualan, kemudian kreditnya adalah kendaraan. Kita klik OK, kemudian kita klik record. Ya, kita lanjutkan dokumen 29. Dokumen 29 ada bukti kas keluar untuk pengisian kembali dana kas kecil. Cara mengentrikannya kita klik modul banking, kemudian kita klik spend money. Pay from account-nya kita pilih cash in bank. Kemudian check number kita isikan data nomor bukti transaksi.
Kolom date kita isikan data tanggal transaksi. Kemudian kolom amount kita isikan nominal kas yang dibayarkan. Kemudian di kolom memo kita isikan data keterangan singkat transaksi. Nah, di tabel bagian bawah kita pilih akun-akun yang berkaitan dengan pengisian kembali dana kas kecil. Karena PT Semesta Raya menggunakan sistem dana tetap, maka di tabel ini kita pilih akun-akun yang sesuai. Yang pertama ada office supplies. Kita ketikkan nominalnya di kolom amount. Berikutnya accrued expense. Nominalnya kita ketikkan. Akun berikutnya ada advertising expense. Nominalnya 750.000. Kemudian akun berikutnya ada other operating expense. Nominalnya kita ketikkan di kolom amount, kemudian tekan enter, pastikan out of balance 0. Kita lihat jurnal sementara, Ctrl R. Ya, untuk pengisian dana kas kecil, pengisian kembali dana kas kecil menggunakan sistem dana tetap, jurnalnya seperti ini. Jika sudah, kita klik OK, kemudian kita klik record. Kita lanjutkan untuk dokumen 30. Dokumen 30 ada bukti memorial untuk transaksi pengumuman dividen. Nah, untuk bukti memorial mengentrikannya kita menggunakan modul accounts. Kemudian kita klik record journal entry. Nah, di kolom general journal kita isikan data nomor bukti transaksinya. Kemudian kolom date kita isi tanggal transaksi. Berikutnya kolom memo kita isi keterangan singkat transaksi. Berikutnya di tabel bagian bawah kita pilih akun-akun baik yang di debit maupun akun yang di kredit. Untuk pengumuman pembayaran dividen, pertama akun yang di debit adalah dividen. Kemudian nominalnya kita ketikkan di kolom debit sesuai dokumen transaksi. Enter. Kemudian akun yang dikredit adalah utang dividen atau dividen payable, karena dividennya baru diumumkan ya, belum dibayar, jadi termasuknya adalah utang. Kita pilih akun dividen payable, kita ketikkan nominalnya di kolom kredit, tekan enter, pastikan out of balance adalah 0. Kita lihat jurnal sementara, Ctrl R. Debit, dividen, kredit, dividen payable. Nominalnya 315 juta rupiah. Kita klik OK. Kemudian kita klik record. Ya, pengentrian dokumen transaksi PT Semesta Raya sudah selesai sampai ke dokumen 30.